Personal branding atau citra diri bukan lagi hal opsional untuk para calon anggota legislatif dalam persaingan menuju Senayan. Personal branding menjadi sebuah keharusan demi mendulang suara terbanyak dari para pemilih. Para calon pemilih dan anggota legislatif tidak hanya membutuhkan visi dan program yang jelas, tetapi juga rekam jejak yang baik di mata konstituen, karena tingkat popularitas dan citra yang baik seorang calon legislatif menjadi kunci bagi pemilih dalam menentukan pilihan di balik bilik suara. Hal inilah yang mendasari Suara Pemerintah.id dan Trust & Co Indonesia menginspirasi untuk melakukan pengukuran akan kepopuleran calon legislatif yang saling bersaing merebut hati konsumennya melalui proses penilaian digital monitoring. Apresiasi calon legislatif populer 2024-2029 merupakan sebuah apresiasi yang diberikan kepada para calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2024 hingga 2029 yang telah berhasil menjaga citra positif dan membangun personal branding melalui ranah digital yang diukur berdasarkan 3 aspek penilaian digital, yaitu aspek popularitas digital yang diukur berdasarkan banyaknya ulasan halaman internet tentang calon legislatif dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Aspek pemberitaan dan image digital yang diukur berdasarkan banyaknya pemberitaan tentang calon legislatif di berbagai media digital dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, serta mengukur sentimen pemberitaan dan persepsi yang terbentuk dari pemberitaan tersebut terhadap calon legislatif. Aspek digital top of mind yang diukur berdasarkan banyaknya pencarian secara langsung terhadap nama masing-masing calon legislatif di halaman internet untuk mengetahui seberapa kuat nama dari calon legislatif melekat di benak atau pikiran masyarakat Indonesia terkhusus konstituennya. Digital monitoring calon legislatif populer 2024 hingga 2029 dilakukan pada bulan September hingga November 2023 terhadap 9.917 calon legislatif DPR RI di 84 daerah pemilihan di Indonesia. Hadirin sekalian, inilah apresiasi calon legislatif populer 2024 hingga 2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu para hadirin yang terhormat. Kami ucapkan selamat bergabung dalam acara apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Ya, tentunya senang sekali para hadirin yang berbahagia dan para achiever yang berbahagia. Saya Ceria Fasti akan memandu jalannya acara ini dan izinkan saya untuk mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Adi Praitno selaku pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati Ibu Susilowati Ningsih selaku CEO Media Info Brand Group. Yang saya hormati Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ahmad Arif Munajat selaku CEO Suara Pemerintah.id. Yang saya hormati Bapak Panji Nurdiansyah selaku Research Director Trust & Co Indonesia.
Yang saya banggakan, para penerima penghargaan apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Serta rekan-rekan media, Suara Karya, RRI, Warta Ekonomi, Indopos, Sindo, Gatra, Media Indonesia, Suara Merdeka, JPNN, Jitu News, Suara Pemerintah.id, dan infoekonomi.id. Apa kabar Bapak Ibu, para hadirin sekalian yang kami hormati? Alhamdulillah, puji syukur kita masih diberi kesehatan yang sangat luar biasa sehingga kita bisa diberi kesempatan untuk bisa menghadiri kegiatan apresiasi calon legislatif populer 2024-2029 secara virtual pada sore hari ini. Hadirin sekalian, personal branding atau citra diri kini menjadi elemen esensial bagi calon anggota legislatif yang tengah bersaing memperebutkan kursi di Senayan. Pentingnya personal branding tidak dapat diabaikan, sebab hal ini menjadi suatu keharusan untuk meraih dukungan maksimal dari pemilih. Untuk memahami seperti apa strategi para calon anggota legislatif untuk dipilih masyarakat, Suara Pemerintah.id menggelar seminar yang mengangkat tema Inovasi Kampanye Politik di Era Digital, meningkatkan elektabilitas caleg pemilu 2024. Selain itu, untuk mengapresiasi calon anggota legislatif yang telah berhasil menjadi calon legislatif populer, Suara Pemerintah.id bekerja sama dengan Trasenko Indonesia menghadirkan penghargaan apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Hadirin sekalian, inilah apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Hadirin sekalian, memasuki rangkaian kegiatan pada sore hari ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh CEO Media Info Brand Group, Ibu Susilowati Ningsih. Kepada Ibu Susilowati Ningsih, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentu saja yang saya hormati Bapak Adi Prayitno selaku pengamat politik UIN Jakarta. Yang saya hormati Bapak Tri Raharjo, CEO Trasenko Indonesia. Yang saya hormati Bapak Arif Munajat selaku CEO Suara Pemerintah.id. Dan yang saya hormati Bapak Panji Nurdiansyah selaku Direktur Riset Trasenko Indonesia. Dan tentu saja yang saya banggakan para penerima apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini dan memungkinkan kita untuk hadir dalam acara apresiasi calon legislatif populer 2024-2029 yang diselenggarakan pada sore hari ini secara daring. Para hadirin yang saya hormati, popularitas seorang calon legislatif memiliki makna yang lebih dalam untuk konstituennya, apalagi di hari-hari menjelang gelarnya pesta demokrasi pemilu di 2024 mendatang. Dalam konteks ini, popularitas tidak hanya mencerminkan karisma personal, tetapi juga menjadi penanda akan kemampuan seseorang untuk menjembatani harapan dan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang efektif tentunya. Seorang caleg yang populer adalah cerminan dari kepercayaan yang besar dari masyarakat terhadap kemampuan dan integritasnya. Popularitas ini menjadi katalisator penting yang mampu membangun hubungan antara perwakilan dan warga tentunya, menciptakan dialog yang sehat
dan menghadirkan solusi yang nyata bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Sementara itu, pentingnya popularitas caleg tidak hanya terletak pada jumlah suara atau dukungan semata, tetapi juga pada daya dorong untuk memperkuat demokrasi. Caleg yang populer cenderung memiliki platform yang lebih luas untuk menyuarakan aspirasi rakyat, mengajak partisipasi secara aktif dalam proses demokrasi, dan membangun kepercayaan yang lebih mendalam antara pemerintah dan masyarakat. Namun perlu diingat bahwa popularitas bukan hanya tujuan akhir Bapak Ibu, melainkan alat untuk mencapai perubahan yang jauh lebih baik. Caleg yang populer juga memiliki tanggung jawab untuk tetap berhubungan dengan masyarakat, menggali masukan secara terus-menerus dan menjaga integritasnya sebagai wakil rakyat. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, dalam arena politik yang semakin dinamis, personal branding menjadi salah satu faktor penentu yang sangat signifikan. Para calon legislator atau legislatif yang berhasil menciptakan dan mempertahankan personal branding yang kuat memiliki peluang besar dalam memenangkan hati pemilihnya. Melalui apresiasi calon legislatif populer 2024-2029, kita akan melihat bahwa popularitas caleg tidak hanya tergantung pada visibilitas fisik, tetapi juga pada bagaimana mereka membangun citra positif, konsistensi, dan keterhubungan dengan masyarakat melalui platform daring. Apresiasi ini juga hanya sekedar tentang popularitas, melainkan juga sebuah penghormatan terhadap dedikasi dan semangat mewakili suara masyarakat. Kita hanya mengambil inspirasi dari kesuksesan, tentu saja kita dapat mengambil inspirasi dari kesuksesan para calon legislatif populer dalam merancang narasi mereka, menyampaikan pesan dengan jelas dan berinteraksi secara otentik dengan pemilih. Di dalam era digital saat ini, Bapak Ibu, tentu keberhasilan caleg tidak hanya diukur oleh seberapa besar mereka dikenal, tetapi juga sejauh mana mereka memilih dan mampu membangun relasi yang kokoh dengan konstituennya. Dan tentu saja di akhir kata saya mengharapkan dan berharap penyelenggaraan acara ini mampu memberikan peluang bagi para calon legislatif untuk memperkuat citra dan identitas mereka di mata masyarakat saat pemilihan mendatang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Susilowati Ningsih. Baik, beranjak ke sambutan kedua, mari kita akan mendengarkan sambutan dari CEO Trasenko Indonesia, Bapak Tri Raharjo. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Adi Prayitno selaku pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ahmad Arif Munajat selaku CEO Suara Pemerintah.id. Yang saya hormati Ibu Susilowati Ningsih selaku CEO Media Info Brand Group. Yang saya hormati Bapak Panji Nurdiansyah selaku Research Director dari Trasenko Indonesia. Dan tentunya yang saya hormati Bapak Ibu calon legislatif peraih penghargaan apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita dapat melangsungkan kegiatan penganugerahan apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan suatu kebijakan dan juga merumuskan undang-undang. Sebagai penganut sistem demokrasi, anggota legislatif ditentukan berdasarkan pilihan masyarakat atau pilihan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Agar dipilih oleh rakyat, seorang calon DPR harus menjadi representasi rakyat yang diwakilinya. Karena itu penting bagi calon legislatif atau caleg untuk selalu menjaga citra positif dan membangun personal branding yang kuat, terlebih di era digital saat ini. Membangun personal branding di ranah digital pun tentu menjadi suatu keharusan. Karena internet telah menjadi sumber informasi seputar pemilu yang mudah didapatkan oleh lebih dari 204 juta lebih daftar pemilih tetap. Sehingga sangat penting bagi calon anggota legislatif untuk menghadirkan informasi seputar integritasnya melalui berbagai saluran di internet, baik sosial media, kanal YouTube, media digital maupun website dan lain sebagainya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan upaya membangun personal branding melalui teknologi digital, Trust & Co Indonesia menginisiasi penilaian apresiasi calon legislatif populer 2024-2029 kepada para calon anggota legislatif 2024-2029 yang telah berhasil menjaga citra positif dan membangun personal branding melalui ranah digital yang diukur berdasarkan aspek popularitas digital, pemberitaan dan image digital, dan juga aspek digital top of mind. Bapak Ibu yang kami hormati, apresiasi caleg populer diberikan kepada calon legislatif yang berdasarkan digital monitoring kepada daftar calon anggota legislatif 2024-2029, khususnya untuk DPR RI, yang dilakukan pada bulan September hingga November 2023. Penilaian dilakukan dengan dua pengelompokan data, yaitu calon legislatif untuk petahana dan juga calon legislatif baru. Penilaian apresiasi caleg populer 2024-2029 berdasarkan 3 aspek penilaian, yaitu pertama, aspek popularitas digital, mengukur popularitas dari masing-masing calon legislatif yang dengan menggunakan mesin pencari untuk mengetahui banyaknya ulasan, unggahan, penyebutan dari masing-masing calon legislatif di ranah digital atau internet. Kedua, aspek pemberitaan dan image digital, mengukur banyaknya pemberitaan seputar calon legislatif, serta mengukur sentimen positif dan negatif dari pemberitaan tersebut yang berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perspektif yang terbangun di masyarakat dengan masing-masing calon legislatif. Dan ketiga, aspek digital top of mind, mengukur seberapa melekat nama dari calon legislatif di benak pikiran masyarakat Indonesia dengan mengukur banyaknya pencarian secara langsung terhadap nama masing-masing calon legislatif di mesin pencari di internet. Selanjutnya, dari penilaian yang dilakukan, apresiasi calon legislatif populer 2024-2029 diberikan kepada calon legislatif populer yang namanya tercantum dalam daftar calon tetap atau DCT yang ditetapkan oleh KPU, calon legislatif populer yang memiliki dominasi positif di halaman mesin pencari dengan angka dominasi minimal 90% pemberitaan positif, dan calon legislatif populer yang diulas di lebih dari 500 ulasan di internet dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, serta meraih angka final score minimal 70 poin. Riset dilakukan terhadap daftar calon tetap DPR RI 2024-2029 dari 9.917 calon yang tersebar di 84 daerah pemilihan di seluruh wilayah Indonesia untuk 580 kursi DPR RI. Dari penilaian yang dilakukan terdapat jumlah peraih calon legislatif populer 2024-2029 sebanyak 725 caleg peraih apresiasi calon legislatif populer 2024-2029
dengan total ulasan caleg populer di internet sebanyak 6,17 juta ulasan, dan juga total pencarian nama caleg populer di internet sebanyak 31,49 juta, dan juga total pemberitaan caleg populer di media digital sebanyak 998,6 ribu pemberitaan. Dengan digital monitoring dan penilaian tersebut, kami meyakini seorang calon legislatif merupakan sebagai calon legislatif populer 2024-2029 tidak hanya dikenal luas di ranah digital, tapi juga telah melekat di benak masyarakat. Dibarengi dengan citra positif yang melekat dengan juga personal branding yang kuat, kami meyakini caleg populer mampu menjadi representasi rakyat yang diwakili. Sehingga kami berharap dapat dipilih oleh masyarakat Indonesia. Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan, sukses dan dalam kontestasi pemilihan legislatif 2024 dan menjadi anggota legislatif yang mampu menyampaikan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Tri Raharjo. Kita akan beranjak ke sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh CEO Suara Pemerintah.id, Bapak Ahmad Arif Munajat. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Adi Prayitno selaku pengamat politik UIN Jakarta, yang saya hormati Ibu Susilowati Ningsih selaku CEO Media Info Brand Group, yang saya hormati Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust Enco Indonesia, dan yang saya hormati Bapak Panji Nurdiansah selaku Direktur Riset Trust Enco Indonesia, serta rekan-rekan media dari Suara Pemerintah.id, Infoekonomi.id, Suara Karya, RRI, Warta Ekonomi, Indopos, Sindo, Gatra, Media Indonesia, Suara Merdeka, GPNN, dan GT News. Alhamdulillah, rasa syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah bahwa hari ini kita diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk hadir di acara seremonial apresiasi calon legislatif populer 2024-2029 secara online. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, personal branding atau citra diri bukan lagi opsional untuk para calon anggota legislatif dalam persaingannya menuju Senayan. Personal branding menjadi sebuah keharusan demi mendulang suara terbanyak dari para pemilih. Para calon anggota legislatif tak hanya membutuhkan visi dan program yang jelas, tetapi juga membutuhkan personal branding yang kuat di mata konstituen. Karena tingkat kepopuleran dan citra yang baik bagi seorang calon legislatif menjadi kunci bagi pemilih dalam menentukan pilihan di balik bilik suara. Popularitas caleg tidak hanya mencerminkan dukungan pribadi, tetapi juga merupakan cerminan dari kemampuan seseorang untuk terhubung dengan kebutuhan dan aspiratif masyarakat. Seorang caleg yang populer seringkali mampu memahami secara mendalam isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat, memberikan solusi yang relevan, dan menjadi suara yang kuat untuk perubahan yang diinginkan. Bapak, Ibu hadirin yang saya banggakan, popularitas caleg mempunyai dukungan yang kuat dari masyarakat yang mengefektifkan pola kerja bagi seorang caleg untuk mewujudkan agenda-agenda yang sesuai dengan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Selain itu, popularitas dengan reputasi yang positif juga dapat menjadi instrumen
yang memperkuat hubungan antara rakyat dan pemerintah, membuka saluran komunikatif yang lebih baik, dan meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam proses demokrasi. Penting untuk diingat bahwa popularitas tidak boleh dianggap sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai alat untuk mencapai perubahan yang positif. Caleg yang populer memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan untuk terus berjuang demi kepentingan bersama. Hal inilah yang mendasari Suara Pemerintah.id bersama Trust&Co Indonesia menginisiasi untuk melakukan pengukuran dan kepopuleran calon legislatif yang saling bersaing merebut hati konstituennya, serta memberikan apresiasi kepada para calon legislatif yang mempunyai personal, image cukup mumpuni melalui apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Apresiasi ini bukan semata-mata tentang popularitas, tetapi juga reputasi itu sendiri, melainkan tentang pengakuan akan dedikasi, komitmen yang luar biasa dari seorang calon legislatif yang mampu menarik perhatian dan dukungan besar dari masyarakat. Semoga apresiasi ini dapat memacu bagi para calon legislatif untuk menjaga citra positifnya, serta memicu semangat untuk menjadi anggota legislatif pada tahun 2024-2029 mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Arief Munajat atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ke acara seminar apresiasi calon legislatif populer 2024-2029 yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Prayitno selaku pengamat politik UIN Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini beliau akan membawakan seminar tentang tema inovasi kampanye politik di era digital dan meningkatkan elektabilitas caleg pada pemilu 2024. Kepada Bapak Adi Prayitno, kami persilahkan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih teman-teman dari Trans&Co dan Suara Pemerintah.co yang sudah mengundang dan mengajak kita berdiskusi tentang bagaimana melakukan kampanye kreatif di dunia digital. Tentu sebagai upaya untuk mengkatalisasi soal kemungkinan-kemungkinan bagaimana seorang politisi khususnya caleg itu mampu melakukan resultante politik, memenangkan pertarungan sekaligus memberikan dedikasi yang cukup luar biasa kepada konstituen khususnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih juga kepada CEO Infogrant Group, Ibu Susilowati Ningsih. Terima kasih juga kemudian kita sampaikan kepada Bapak Tri Raharjo, CEO Trust&Co Indonesia, yang tadi sambutannya luar biasa, termasuk juga yang saya hormati adalah Pak Ahmad Arief Munajat, CEO Suara Pemerintah.co, yang sambutannya saya kira juga cukup luar biasa. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu diskusi kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk share screen untuk menampilkan sejumlah poin-poin terkait dengan seminar bagaimana membangun satu inovasi kampanye politik di era digital gitu ya. Satu tema yang menurut saya cukup penting dan signifikan karena bagi siapapun di negara ini, kalau politisi, kalau calon pejabat publik pastinya engage dan cukup akrab dengan dunia digital, sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan karena apapun judulnya, dunia digital itu adalah sesuatu yang cukup lekat dan cukup nyata dengan kehidupan kita. Secara umum, kalau kita membaca literatur komunikasi politik, marketing politik, di era disrupsi informasi seperti sekarang ini, maka dunia digital itu merupakan instrumen untuk membangun isu, mengubah isu persepsi publik,
tentu untuk mendapatkan simpati dan bahkan membangun satu opini yang cukup positif ya, terutama untuk menciptakan satu pengenalan yang cukup kondisif. Beberapa ilmuwan menyebutkan bahwa dunia digital merupakan suatu sistem yang saya kira menggunakan satu representasi yang cukup numerik, yang mampu menyimpan dan bahkan untuk mengkomunikasikan satu informasi ke berbagai penjuru konstituen. Oleh karena itu, dunia terutama digital dan media merupakan satu kesatuan yang saya kira memainkan peran yang cukup signifikan ya, terutama untuk mengelola opini ataupun isu-isu yang bisa digunakan untuk kepentingan politik. Oleh karena itu Bapak Ibu, dunia digital dan media sosial adalah inherent, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Maka tidak mengherankan kalau kemudian semua politisi, calon-calon pejabat publik di negara ini, kalau kita melihat kecenderungan belakangan ini, selain memang mereka secara umum juga menggunakan media-media konvensional, pendekatan-pendekatan secara fisik, tapi dunia digital merupakan sesuatu yang tidak dipisahkan, yang sering dijadikan sebagai instrumen untuk meningkatkan popularitas, untuk meningkatkan kedisukaan, dan tentu saja untuk meningkatkan elektabilitas. Kalau kita membaca angka-angka secara umum soal bagaimana potret pengguna internet di Indonesia, kalau jumlah populasi kita kan secara umum itu adalah 276,4 juta. Di antara itu semua ada sekitar 56% masyarakat kita yang sebenarnya secara engage, secara umum dia itu terkonfirmasi sebagai bagian dari dunia digital. Kemudian kalau kita cross check misalnya mereka dari jumlah populasi kita yang 276,4 juta itu rata-rata yang menggunakan handphone yang terkoneksi misalnya seluler mobile itu ada sekitar 353,8 juta. Itu artinya apa Bapak Ibu? Bahwa jumlah orang yang punya handphone dengan jumlah populasi di Indonesia itu jauh lebih banyak yang menggunakan handphone. Itu artinya setiap orang di antara penduduk Indonesia itu adalah mereka yang menggunakan handphone lebih dari satu. Mungkin ada yang satu, ataupun mungkin ada yang dua, mungkin juga ada yang tiga. Oleh karena itu, dari total populasi kita yang jumlahnya 276 juta sekian ini, adalah mereka yang kemudian terkonfirmasi totali adalah mereka yang menggunakan handphone seluler yang terkoneksi dengan dunia digital sekitar 356, sekian. Oleh karena itu, kalau kita kemudian cek secara umum, dari mereka yang kemudian menggunakan internet, ya, terutama mereka yang punya handphone, adalah mereka terkonfirmasi sebanyak 212 atau 212,9 juta orang, yang saya kira memang setiap hari cukup engage dan cukup aktif dalam keseharian mereka menggunakan dunia internet sebagai bagian untuk berselancar ya, mencari informasi-informasi apapun. Oleh karena itu, kalau kita hitung secara rata-rata, pengguna internet di Indonesia itu cukup luar biasa, yaitu sekitar 212,9 juta dari total populasi yang kita miliki secara umum. Bahkan kalau kita cek secara umum yang aktif di media sosial, mereka yang punya handphone dari total keseluruhan populasi di Indonesia adalah sekitar 167,0 sekian ya juta orang, yang kemudian mereka setiap hari cukup engage dan menggunakan media sosial sebagai bagian dari kepentingan aktivitas mereka. Jadi wajar kalau kemudian bagaimana penggunaan internet Indonesia, terutama yang menggunakan handphone seluler yang terkonfirmasi memang all the time dalam keseluruhan masyarakat kita itu menjadikan internet yang memang tidak pernah bisa dipisahkan dalam kehidupan mereka. Aktivitas apapun, aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, hiburan, politik, mencari pekerjaan, dan seterusnya. Jadi inilah yang kemudian mengkonfirmasi bahwa siapapun di negara ini yang ingin menjadi politisi dan calon pejabat publik, maka dunia digital, media sosial salah satunya adalah suatu hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Era digital secara umum itu telah mengubah bagaimana cara kita berkomunikasi dan berinteraksi, terutama antara kita dan terutama antara elit dengan konstituen.
Karena secara umum ketersediaan di dunia digital itu telah mengkonfirmasi bagaimana ketersediaan teknologi komunikasi, ya. Ponsel pintar misalnya, aplikasi pesan instan dan seterusnya, termasuk soal platform media sosial telah memberikan akses yang cukup luar biasa, cepat dan mudah dalam berkomunikasi dengan yang lain. Artinya apa? Kalau kita kemudian ingin berkomunikasi dengan orang lain, termasuk antara elit dengan konstituen, sekarang tidak lagi harus ketemu fisik. Cukup misalnya menggunakan media-media konferen, bisa melalui Zoom, bisa melalui telepon-teleponan, ataupun di dunia digital lain yang sangat memungkinkan mereka itu saling berinteraksi dengan yang lainnya. Yang kedua, media sosial. Ini adalah satu platform media sosial yang saya kira memfasilitasi interaksi antar orang, antar elit dengan warga negara, antar elit dengan para pemilihnya. Sekarang hampir semua politisi, calon-calon anggota dewan di seluruh Indonesia adalah mereka yang saya kira terkonfirmasi memiliki media sosial. Satu untuk kepentingan personal branding, yang kedua adalah untuk kepentingan membangun portofolio politik, dan yang paling penting adalah sebagai medium berinteraksi dengan masyarakat secara luas. Bahkan saat ini banyak caleg-caleg kita itu kan menggunakan media sosial untuk menyerap aspirasi, menangkap kepentingan dan keinginan-keinginan masyarakat secara umum. Cukup di-mention di IG-nya, cukup di-mention di Twitter-nya, cukup di-mention misalnya di Facebook-nya, elit dengan para pemilih seringkali sangat mudah berinteraksi. Tidak perlu lagi menggunakan cara-cara konvensional lama yang misalnya melakukan mobilisasi, menggerakkan masyarakat secara umum yang saya kira juga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup luar biasa. Yang ketiga, misalnya di era digital ini telah memungkinkan pertumbuhan konten dunia digital yang cukup luar biasa. Audio, video, dan teks-teks digital itu kan cukup dominan sebagai bagian ajang komunikasi, instrumen untuk berinteraksi dengan para konstituen, terutama untuk mengubah bagaimana penyampaian informasi secara umum. Ada satu teori dalam komunikasi politik yang disebut dengan one to many. Jadi satu teks video, satu teks digital termasuk audio, itu sekali klik, sekali kirim, itu bisa menyasar semua basis-basis masyarakat yang kita inginkan. Kemudian era digital itu telah memberikan satu kemudahan real time communication namanya, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi secara cepat, memungkinkan berinteraksi secara langsung antara elit dengan konstituen, antara masyarakat dengan masyarakat, tentu untuk memudahkan komunikasi dan sosialisasi. Kemudian dunia digital juga telah memudahkan bagaimana seorang individu, seorang elit itu bisa mengontrol apa kira-kira yang bisa diposting di media sosialnya, apakah sebagai kepentingan sosialisasi, apakah sebagai bagian dari upaya untuk menaikkan citra diri, sebagai upaya untuk berkomunikasi dengan para pemilih. Dan bahkan yang terpenting kalau mau jujur adalah bagaimana dunia digital itu saat ini bahkan diyakini sebagai alat dan instrumen untuk meningkatkan keterpilihan dan elektabilitas sang calon. Ini adalah di mana yang saya sebutkan, era digital telah mengubah bagaimana cara kita, seorang elit, seorang politisi, calon pejabat publik, untuk memungkinkan, memudahkan melakukan kampanye, komunikasi, dan fleksibilitas dalam melakukan komunikasi dengan para konstituennya. Secara umum juga dampak lingkungan politik saat cara berkomunikasi dan industri juga mulai berubah. Kampanye politik saat ini bisa dilakukan secara berbasiskan digital. Kemudian yang kedua adalah bagaimana keterlibatan pemilih pemuda. Karena pemilih muda itu adalah pemilih yang mereka memiliki awareness, mereka itu punya engagement, mereka itu memiliki tingkat ketertarikan dalam dunia apapun yang mereka cari, mereka dapatkan, mereka searching melalui dunia-dunia digital. Oleh karena itu, politisi-politisi secara umum, para caleg yang kita cek misalnya, caleg pusat khususnya, adalah mereka yang memang kalau kita lihat konten-konten media sosialnya cukup kreatif dan cukup banyak yang itu dalam skala umum mampu menjangkau lapisan-lapisan masyarakat pemilih, terutama juga adalah pemilih-pemilih muda. Dan yang paling penting, ruang lingkup dalam bagaimana cara komunikasi yang cukup berubah itu membangun opini publik yang cukup dinamis dan cukup stabil. Harus diakui, media sosial itu memungkinkan warga, pemilih khususnya, untuk berbagi pandangan, pengalaman mereka tentang success story, untuk menciptakan opini-opini publik yang cukup dinamis, yang seringkali membuat
bagaimana penyampaian-penyampaian materi-materi yang terkait dengan kampanye itu masih sangat mungkin dan sangat mudah bisa disampaikan. Tapi memang di era digital ini ada satu tantangan, yaitu tentang disinformasi. Masih banyak informasi-informasi yang sepotong-sepotong, informasi dan informasi yang seringkali itu terjebak dan bahkan terjerembab pada informasi-informasi yang tidak utuh, yang mengarahkan pada hoax misalnya, pada informasi-informasi partisan misalnya, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi overall, dunia digital telah memudahkan komunikasi kita semua dengan siapapun, termasuk kepada para konstituen. Nah, Bapak dan Ibu-Ibu semuanya, saya sedikit ini sebelum yang terakhir tentang gambaran pengguna media sosial di Indonesia. Jadi secara umum ini adalah jumlah dari pengguna media sosial di Indonesia, ada sekitar 167,0 ya juta orang kira-kira begitu, yang saya kira memang hampir tiap hari di mana mereka itu menggunakan internet selama 3 jam 18 menit. Jadi dari 16,0 juta orang ini, mereka adalah yang tiap hari menggunakan media sosial setiap harinya itu 3 jam 18 menit. Sementara kalau kemudian kita cek secara umum, social media user, kemudian mereka secara umum, kalau kita cek penggunaan platform media sosial mereka secara umum, itu adalah 60,4% ya. Itu setiap bulan kalau kita cek. Ini adalah mereka yang terkonfirmasi sebanyak 60,4% yang menggunakan media sosial dalam 8 bulannya itu, sebanyak 8 media ataupun sebanyak 8 media platform di media sosial yang mereka pakai. Misalnya dalam sebulan satu pengguna media sosial di Indonesia itu menggunakan 8 platform media digital ataupun media sosial. Kadang dia buka YouTube, dia kadang buka Instagram, dia menggunakan Facebook, dia menggunakan Twitter, dia menggunakan TikTok dan seterusnya dan seterusnya. Tapi secara umum ada sekitar 60,4% masyarakat kita yang menggunakan media sosial dalam sebulan itu adalah mereka yang gonta-ganti menggunakan 8 platform media digital. Yang selanjutnya adalah mereka ya yang menggunakan media sosial, kalau kita cek secara umum ada sekitar 46,8% adalah terkonfirmasi sebagai perempuan. Jadi yang menggunakan media sosial, kalau kita cek secara umum itu mostly dari mereka 46% adalah perempuan. Sementara yang menggunakan media sosial ya, yang terkonfirmasi sebagai berjenis kelamin laki-laki misalnya adalah mereka 53,2% secara umum. Ini adalah data-data di mana memberikan satu potret kepada kita bahwa memang penggunaan media sosial di Indonesia itu cukup luar biasa. Hampir mayoritas masyarakat kita secara umum menggunakan media sosial sebagai bagian dari aktivitas mereka yang tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Ini kalau kita mengacu pada perubahan kampanye politik dengan adanya media sosial dan teknologi digital ya. Pertama memang kita melihat bagaimana kampanye sekarang itu berbasiskan data. Penggunaan data-data analitik misalnya itu kan memungkinkan bagaimana kampanye itu dilakukan semakin mudah untuk menyasar dan menarget bagaimana kira-kira basis konstituen yang akan disasar. Apakah kelompok-kelompok menengah, apakah misalnya yang disasar itu adalah Gen Z, Gen Z, apakah mereka yang terkonfirmasi kelas menengah ke bawah dan seterusnya. Jadi kampanye ini kemudian memudahkan kepada aktor, kepada politisi dan para elit semakin mudah membangun satu personal branding yang semakin mendekatkan diri kepada para konstituennya. Yang kedua misalnya yang bagusnya itu bahkan dunia digital itu sangat memungkinkan adanya donasi online. Ada satu fenomena di Amerika yang disebut dengan Obamacare ya, di mana para relawan dan para pendukungnya dari Obama itu menggalang donasi secara online, yang saya kira memang kita bisa saksikan donasi-donasi online ini juga cukup luar biasa. Selanjutnya, Bapak Ibu, halo, suara saya kedengaran nggak? Ya, terdengar Bapak, silahkan. Boleh dilanjutkan? Ya, oke.
Yang selanjutnya yaitu tentang jangkauan yang lebih luas dan yang paling penting adalah dengan adanya dunia digital itu semakin cepat untuk melakukan mobilisasi yang cukup luar biasa. Nah, yang terakhir dalam pola perubahan kampanye politik melalui dunia digital itu adanya kampanye yang dilakukan selama 24 jam. Jadi biasanya di dunia digital ini semakin memudahkan kepada aktor, kepada politisi dan calon-calon pejabat publik all the time mereka itu bisa berkampanye, menyampaikan konten-konten video, menyampaikan konten-konten kreatif melalui dunia digital dan media sosial sebagai bagian dari kepentingan mereka mendekatkan diri kepada apa namanya pemilih gitu ya, yang saya kira memang ini sebagai bagian dari untuk meningkatkan citra mereka, baik citra personal ataupun tingkat keterlibatan mereka secara umum. Ini Bapak Ibu semuanya, saya mencoba untuk menampilkan medsos dan habit pemilih muda ya. Karena apapun kita tahu bahwa pemilih muda itu adalah mereka yang terkonfirmasi jumlahnya cukup signifikan, hampir mencapai 58% ya. Siapa pemilih muda itu? Pemilih muda itu range-nya adalah mereka secara umum umurnya 17 tahun hingga 40 tahun. Jumlahnya cukup luar biasa dan cukup signifikan. Kalau kita mengacu pada data-data KPU, total dari jumlah dari pemilih muda itu adalah 58% ya. Media sosial adalah dunia yang kemudian memungkinkan mereka itu engage, mereka itu menjadikan keseharian mereka yang tidak bisa dilepaskan ya dari kehidupan anak muda. Mereka yang menggunakan Facebook misalnya 66%, 66,8%, kemudian yang menggunakan IG adalah 52,2%, yang kemudian menggunakan Twitter itu adalah 19,9%. Oleh karena itu, medsos menjadi tools untuk melakukan penetrasi kampanye digital di kalangan pemilih muda. Hal ini tentu sangat berdampak pada popularitas dan elektabilitas kandidat. Salah satu kunci yang saya kira menjadi signifikan dalam penetrasi politik yang perlu dilakukan oleh para elit adalah bagaimana cyber marketing ya di kalangan pemilih muda. Namun harus dikemas dalam apa yang disebut dengan direct selling, soft selling, yang pesan-pesan politiknya itu sangat mudah bisa ditangkap oleh para pemilih secara umum. Kalau kita mengacu pada survei-survei yang kita lakukan di parameter politik misalnya, sumber informasi pemilih muda itu pertama dari internet, yang kedua adalah dari media sosial, Facebook, Twitter, dan seterusnya. Yang ketiga itu televisi, keluarga, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana potret demografi dari pemilih muda itu, adalah mereka yang saya kira memang keseharian mereka itu cukup dekat dengan dunia digital, dunia internet, dan media sosial. Ini adalah salah satu captor dari pemilih kita yang saya kira memang cukup signifikan, yang membutuhkan pendekatan khusus, penetrasi khusus, terutama untuk mendapatkan simpati dan dukungan mereka. Jadi anak muda ini sangat identik dengan dunia maya. Anak muda itu cukup identik dengan dunia digital. Sementara kalau kita cek rata-rata secara umum dari data-data statistik yang kita miliki, anak-anak muda itu kalau di waktu senggangnya adalah mereka yang sebenarnya secara umum cenderung menghabiskan waktunya dengan bermain handphone. Kemudian mereka itu dengan handphonenya menjadikan internet untuk berselancar, mencari informasi-informasi apapun. Bahkan di antara mereka juga ada yang main game, mendengarkan musik, nonton televisi, dan berkumpul dengan teman. Tapi secara umum kalau kita lihat bahwa anak-anak muda ini memang mereka sering menghabiskan waktu luangnya dengan menggunakan handphone ya sebagai bagian dari kehidupan mereka untuk mengupdate, mengetahui informasi-informasi yang kemudian memudahkan mereka itu terkoneksi dengan satu yang lainnya. Nah, kalau kita membaca secara umum ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terutama penggunaan di kalangan pemilih ya, untuk apa misalnya ketika kita tanya kepada mereka satu persatu, Facebook misalnya, secara umum mereka itu ada sekitar 43% yang menyatakan tidak punya Facebook. Tapi kabar baiknya itu ada sekitar 56% dari pemilih kita itu yang menyatakan telah memiliki Facebook. Dari 56,1% yang menyatakan punya Facebook itu secara umum, mereka kegiatannya adalah memposting aktivitas. Yang kedua itu berkomunikasi dengan teman ataupun keluarga. Ini yang paling penting temuan yang ketiga, mencari
informasi seputar politik 13,4%-nya. Itu penting menurut saya. Ini menunjukkan bagaimana engagement anak-anak muda untuk mengetahui informasi politik itu juga menggunakan Facebook ya. Jadi Facebook itu adalah bukan hanya sebagai tempat untuk memposting aktivitas, bukan hanya sebagai tempat untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga, tapi secara umum juga dijadikan sebagai instrumen untuk mencari berita-berita sekitar politik. Yang kedua tentang Twitter ya. Twitter itu memang kalau mau disebut hanya menyasar segmen pemilih tertentu. Ada sekitar 89, sekian persen dari masyarakat kita itu yang menyatakan diri tak punya Twitter. Hanya sekitar 11,0% masyarakat itu masyarakat yang menyatakan telah memiliki Twitter. Dari orang yang kemudian memiliki Twitter secara umum mereka memang mereka aktivitasnya terkonfirmasi mencari hiburan misalnya sebanyak 34,4%. Tapi kabar baiknya di Twitter itu ada sekitar 18,2% masyarakat kita yang kemudian menjadikan Twitter sebagai tempat untuk mencari berita sekitar politik. Jadi di Twitter lah kemudian pemilih-pemilih kita ini cukup aktif ya. Mereka berselancar searching mencari informasi-informasi politik terkait dengan politik. Maka tidak mengherankan seringkali munculnya informasi-informasi politik secara signifikan itu memang dilihat dari dunia Twitter yang memang saya sebut sebagai dunia yang penuh dengan huru-hara. Lalu kemudian kita coba cek ya dari beberapa kali survei yang kita lakukan tentang pemilih kita, apakah mereka itu sebagai orang terkonfirmasi memiliki Instagram ataupun tidak. Ada sekitar 72,8% masyarakat yang menyatakan sudah memiliki Instagram. Tapi ada sekitar 27,2% masyarakat yang menyatakan tidak punya Instagram. Dari 72,8% yang punya Instagram itu, aktivitas utama mereka adalah mencari hiburan. Yang kedua itu mengupdate ataupun memposting aktivitas pribadi. Tapi yang paling penting, ini masuk dalam 3 besar aktivitas di dunia Twitter. Di dunia IG maksud saya adalah mencari berita seputar politik. Jadi kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, orang yang saat ini punya IG adalah mereka yang kemudian menjadikan IG sebagai bagian untuk mencari informasi politik. Dulu mungkin IG itu hanya sebatas instrumen untuk mencari hiburan gitu ya, ataupun mengupdate dan memposting aktivitas-aktivitas keseharian. Tapi belakangan Twitter menjadi medium yang cukup efektif untuk berbicara dan mencari informasi-informasi sekitar politik. Kemudian TikTok. Ada sekitar 82,2% masyarakat kita itu yang mengaku sudah punya TikTok dan tidak punya TikTok maksud saya, dan hanya sekitar 17,8% masyarakat kita yang punya TikTok. Dibandingkan yang punya, ternyata TikTok itu lebih banyak yang tidak punya. Dari yang mengaku sudah punya akun TikTok, itu secara umum memang mencari hiburan, kemudian memposting video-video unik yang mereka dapatkan, entah apapun video unik itu, kemudian mengupdate dan memposting aktivitas. Dan yang keempat, saya kira di TikTok pun saat ini masyarakat dan pemilih kita secara umum telah menjadikan mereka sebagai para pemilih, sebagai konstituen yang kemudian menjadikan TikTok sebagai tempat untuk mencari berita dan informasi seputar politik. Ini tentu kabar baik. Dulu TikTok itu biasanya hanya tempat untuk mencari hiburan ataupun memposting video-video yang sifatnya unik, tapi memang belakangan TikTok itu adalah sarana untuk mencari informasi dan berita-berita terkait dengan politik. Ini yang terakhir, Bapak Ibu, kalau kita tanya kepada pemilih ya, terutama secara umum, apakah mereka itu punya akun YouTube misalnya, ada sekitar 69,2% menyatakan tidak punya, 30,8% menyatakan punya. Dari 30,8% yang menyatakan sudah punya YouTube itu, secara umum memang mereka ini tujuan utamanya adalah mencari hiburan, kemudian mencari atau belajar sesuatu yang baru, memposting video, mencari berita selain politik. Tapi ada kabar baiknya, di YouTube saat ini ada sekitar 5,1% masyarakat itu mencari berita informasi sekitar politik. Oleh karena itu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, dari penggunaan begitu banyak platform dunia digital, termasuk salah satunya adalah penggunaan media sosial, mulai dari Facebook, kemudian Twitter, kemudian Instagram, YouTube, TikTok, dan seterusnya,
rata-rata kalau di total ternyata perilaku politik masyarakat kita, pemilih kita, adalah mereka yang sebenarnya secara umum sudah mulai perlahan dan terkonfirmasi mencari informasi-informasi dunia politik melalui media-media sosial. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian siapapun yang ingin maju sebagai calon pejabat publik, terutama para caleg yang akan berkompetisi di Pileg 2024 adalah mereka yang pastinya harus menjadikan dunia digital dan media sosial sebagai bagian dari instrumen untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas mereka. Ini adalah beberapa cara untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas caleg melalui media sosial. Pertama adalah awareness, yang kedua adalah target elektoral, konten kreatif, dan yang keempat adalah menjaga eksistensi. Awareness itu tentu sangat terkait dengan bagaimana sang caleg harus membangun kesadaran dan pemahaman mengenai sang tokoh di masyarakat ataupun di lingkungan. Jadi profiling ataupun pemosisian seorang kandidat, pemosisian seorang caleg itu penting. Ini kan untuk mengkonfirmasi sang caleg itu diposisikan sebagai sosok seperti apa. Ada caleg yang misalnya dia terkonfirmasi sebagai caleg yang suka merakyat, caleg yang sangat dermawan, caleg yang cukup bersahaja, caleg yang cukup religius. Ini kan bagian dari upaya awareness sebenarnya. Bagaimana pemilih ketika melihat sang caleg itu sangat mudah untuk mengenali mereka dengan identifikasi politik mereka masing-masing yang bisa ditampilkan dengan melalui media digital dan melalui media sosial. Yang kedua tentu saja ada target elektoral namanya, yaitu seorang kandidat caleg harus mampu menentukan target elektoral yang harus bisa dikonversi sebagai bagian dari meningkatkan popularitas di media sosial yang bisa dijadikan sebagai instrumen untuk meningkatkan tingkat keterpilihan mereka. Ada target di medsos karena gampang sebenarnya untuk melihat bagaimana perilaku dan kecenderungan pemilih di media sosial. Itu kita bisa menggunakan big data ataupun kita juga bisa menggunakan analitik data sehingga profil demografi pemilih itu bisa didekati dengan cara-cara membangun konten di dunia digital yang berbasiskan media sosial. Tapi yang paling penting Bapak Ibu adalah konten kreatif ya. Karena memang dunia digital ini memungkinkan seorang calon, seorang kandidat, khususnya caleg, dia itu memiliki konten-konten kreatif yang tidak membosankan, tidak menjemukkan ya. Ya memang kreativitas inilah yang saya kira membutuhkan langkah-langkah yang inovatif yang saya kira memang kontennya itu adalah mereka yang sesuai dengan kebutuhan mereka, konten-konten yang down to earth, konten-konten yang sangat mudah dipahami dalam keseharian bahasa para pemilih tentu saja. Ini step-step yang biasanya sering digunakan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas sang calon. Tapi yang paling penting adalah di antara semuanya, awareness, kemudian tingkat elektoral dan konten kreatif, menjaga eksistensi image seorang caleg di dunia politik, ya, di masa kampanye khususnya, itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa ditawar. Karena percuma misalnya seorang caleg, seorang politisi, itu kalau cuma mentereng umurnya seumur jagung gitu ya, tidak lama. Oleh karena itu, stamina politik untuk menjaga bagaimana image, personal branding, ketokohan, dan positioning seorang caleg adalah sesuatu yang saya kira membutuhkan kerja-kerja yang cukup serius. Yang terakhir, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini adalah soal konten digital yang saya kira memang kalau kita dibaca secara umum yang paling banyak disukai oleh netizen adalah pertama suka yang instan dan tidak ribet. Oleh karena itu, masuk ke dunia mereka, di dunia netizen khususnya, di dunia digital, jangan pernah memaksa untuk mengikuti keinginan kita. Justru para politisi, para elit ya yang harus menyesuaikan dengan selera mereka sebagai basis konstituen. Yang kedua, tidak suka pencitraan yang jaim. Jadi memang dunia digital dan dunia netizen itu suka dengan yang belak-belakan apa adanya, tidak jaim gitu ya. Suka dengan hal-hal yang sifatnya sederhana, seperti bercanda gitu ya. Tapi tujuannya adalah untuk membangun citra yang positif. Yang paling penting saya kira yang menarik dalam dunia netizen itu adalah membangun konten visual. Jadi dibandingkan dengan konten-konten yang lain, maka konten visual itulah yang saya kira paling banyak diminati. Misalnya dengan menggunakan meme, kemudian video-video pendek, dan tidak hanya tulisan dan perhatian faktor Instagram. Belakangan ini kan kalau kita melihat potongan-potongan YouTube pendek ataupun video-video pendek itu kan cukup viral. Itu biasanya
bagian dari konten-konten visual untuk menyasar dunia digital, dunia netizen yang memang mereka itu suka dengan yang sifatnya sederhana, pendek-pendek, tapi pesannya itu sudah komprehensif dan secara keseluruhan. Yang keempat, dunia netizen itu suka dengan sesuatu yang disebut dengan moody and fast update ya. Jadi dunia netizen itu butuh dengan gimmick-gimmick sebenarnya. Dunia netizen itu butuh dengan hiburan-hiburan dan artikulasi-artikulasi renyah yang kemudian menganggap bahwa politik itu sangat sederhana, politik itu bukan suatu hal yang seram. Jadi pesan-pesan komunikasi politik itu bisa disampaikan secara sederhana yang sangat mungkin bisa dipahami dengan bahasa keseharian mereka secara umum. Yang terakhir, dunia netizen itu adalah mereka yang tidak suka dengan hard selling. Jadi mereka itu lebih suka dengan soft selling, muatannya ringan, partisipatif, dan yang paling penting adalah inspiratif. Jadi dunia netizen itu butuh elit, butuh politisi, butuh calon-calon pejabat publik yang menginspirasi. Bahwa mereka suatu waktu akan mengikuti langkah-langkah mereka, bisa membangun apapun dari sudut pandang yang juga sifatnya positif. Demikian Bapak Ibu dan moderator, materi yang mungkin bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari syaitan, saya tidak berbuat apa-apa. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adi Prayitno atas seminarnya dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan memberikan khususnya untuk para peraih apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Baiklah, untuk berikutnya kita akan beranjak ke pemaparan metodologi penilaian apresiasi calon legislatif populer 2024-2029 yang akan disampaikan oleh Bapak Panji Nurdiansyah selaku Research Director Trasenko Indonesia. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proses digital monitoring serta parameter penilaian yang kami gunakan dalam apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Pertama-tama Bapak Ibu, apresiasi calon legislatif populer 2024-2029 ini merupakan sebuah apresiasi yang kami berikan kepada calon anggota legislatif DPR RI periode 2024 hingga 2029 dinilai telah berhasil menjaga citra positif dan membangun personal branding melalui ranah digital yang diukur berdasarkan aspek popularitas digital, pemberitaan dan image digital, dan aspek digital top of mind. Selanjutnya Bapak dan Ibu, tujuan dari penyelenggaraan ini adalah yang pertama kami ingin memberikan apresiasi terhadap calon legislatif DPR RI periode 2024-2029 yang telah berhasil menjaga citra positif dan membangun personal branding di ranah digital. Kemudian kami juga ingin memberikan apresiasi kepada calon legislatif DPR RI periode 2024-2029 yang berhasil membangun komunikasi dengan konstituennya. Dan yang terakhir tentunya apresiasi calon legislatif populer 2024-2029 ini menjadi strategi dalam memperkuat citra positif untuk menjadi calon legislatif. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk menentukan para peraih apresiasi calon legislatif populer 2024-2029, Trasenko Indonesia bekerjasama dengan suarapemerintah.id melakukan digital monitoring kepada calon anggota legislatif DPR RI 2024-2029 yang dilakukan pada bulan September hingga November 2023. Penilaian dilakukan dengan dua pengelompokan data, yaitu calon legislatif baru dan juga calon legislatif petahana. Digital monitoring dilakukan berdasarkan tiga aspek penilaian, yaitu aspek popularitas, aspek pemberitaan dan image digital, dan aspek digital top of mind dari masing-masing calon legislatif DPR RI. Aspek popularitas digital kami berikan bobot 30%. Dalam hal ini kami melakukan pengukuran terhadap popularitas dari masing-masing calon
anggota legislatif DPR RI dengan menggunakan mesin pencari untuk mengetahui banyaknya ulasan, unggahan, penyebutan dari masing-masing calon legislatif di ranah digital atau internet. Kemudian aspek pemberitaan dan image digital kami berikan bobot poin di 40%, di mana dalam hal ini kami mengukur banyaknya pemberitaan seputar caleg serta mengukur sentimen dari pemberitaan tersebut yang berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap persepsi yang terbangun di masyarakat khususnya konstituennya tentang masing-masing caleg. Dan yang ketiga adalah aspek digital top of mind dengan bobot poin 30%, di mana dalam hal ini kami mengukur seberapa melekat nama dari masing-masing caleg di benak atau pikiran masyarakat Indonesia dengan mengukur banyaknya pencarian secara langsung terhadap masing-masing caleg melalui mesin pencari internet. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk proses digital monitoring dan penilaian, pertama-tama kami melakukan perumusan aspek pengukuran digital monitoring untuk calon legislatif DPR RI serta menentukan bobot-bobot dari masing-masing parameter penilaian. Kemudian kami masuk ke dalam proses pengumpulan data daftar calon legislatif untuk DPR RI, baik nama, wilayah, dapil, parpol, hingga nomor urut dari partainya. Serta kami lanjut ke dalam proses digital monitoring untuk mengukur popularitas dan top of mind dari masing-masing calon legislatif DPR RI, yaitu diulas dan dicari oleh masyarakat. Lalu kami masuk ke dalam proses digital monitoring untuk mengukur image yang terbangun dari masing-masing calon legislatif berdasarkan pemberitaan serta sentimen yang terbentuk dari pemberitaan tersebut. Setelah itu kami masuk ke dalam proses input hasil data digital monitoring serta pencocokan dengan bukti-bukti capture yang telah dikumpulkan, lalu masuk ke dalam quality control dan penetapan-penetapan para pemenang apresiasi. Untuk kriteria peraihnya, apresiasi calon legislatif populer 2024-2029 ini diberikan kepada calon legislatif DPR RI yang berdasarkan hasil digital monitoring telah memenuhi 3 kriteria penilaian akhir, Bapak Ibu. Yang pertama adalah calon legislatif populer namanya tercantum dalam daftar calon tetap yang telah dikeluarkan atau ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Selanjutnya, calon legislatif populer memiliki dominasi pemberitaan positif dalam 5 halaman mesin pencari pertama dengan angka dominasi pemberitaan positif minimal di 90% pemberitaan positif. Dan yang ketiga adalah calon legislatif populer diulas di lebih dari 500 ulasan halaman internet dalam kurun waktu 1 tahun terakhir serta meraih angka final score minimal di 70 poin. Sekian pemaparan saya terkait metode dan proses penilaian apresiasi calon legislatif populer 2024-2029 ini. Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian peraih apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Semoga dengan apresiasi ini semakin meningkatkan popularitas Bapak Ibu khususnya di mata konstituennya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Panji Nutriansyah atas metodologi penilaian terhadap apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Baiklah para hadirin sekalian, tibalah saatnya sesi seremoni apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Dan untuk penyerahan apresiasi calon legislatif populer 2024-2029 pada sesi pertama akan diserahkan langsung oleh Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trasenko. Dan penting untuk saya informasikan bahwa di akhir acara akan ada sesi foto bersama. Dan kepada seluruh achiever yang akan kami distribusikan, tentunya kami persilahkan untuk tetap bergabung bersama kami karena nanti kami akan distribusikan kepada rekan-rekan media nasional. Untuk itu kami berharap seluruh achiever untuk tetap bersama kami hingga akhir acara. Lalu kita akan memasuki siapa sajakah
peraih apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Ini dia. Pria yang lahir 25 Februari 1974 ini adalah caleg petahana dari Dapil NTB 2 yang menjabat sejak 1 Oktober 2019. Karir politiknya terbilang cukup moncer. Meski berusia muda, namun pengalamannya bukan kaleng-kaleng. Sejak terjun ke dunia politik, dia terpilih sebagai anggota DPRD NTB periode 2004 hingga 2009. Kemudian pada periode 2009 hingga 2014, dia terpilih kembali dan langsung menempati posisi pimpinan sebagai Wakil Ketua DPRD NTB. Berdasarkan Digital Monitoring Apresiasi Calon Legislatif Populer 2024 hingga 2029, ada lebih dari 14.000 ulasan di internet dengan ratusan pemberitaan positif di berbagai media online dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Inilah peraih apresiasi calon legislatif populer 2024 hingga 2029, Suryadi Jaya Purnama ST, calon legislatif DPR RI Partai Keadilan Sejahtera, Dapil Nusa Tenggara Barat 2, nomor urut 2. Kami ucapkan selamat untuk Bapak Suryadi Jaya Purnama ST selaku calon anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera Dapil Nusa Tenggara Barat 2, dan kami persilahkan untuk menyampaikan speech-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati CEO Trust & Co, CEO suarapemerintah.id, dan seluruh hadirin termasuk Pak Adi Praitno. Alhamdulillah, saya berterima kasih atas penghargaan yang diberikan sebagai calon legislatif terpopuler di 2024. Mudah-mudahan penghargaan ini merupakan apresiasi dari masyarakat yang diwakili oleh media. Namun selain penghargaan ini sebagai katakanlah apresiasi, juga amanah bagi saya bahwa apa yang kami lakukan untuk memperkenalkan diri visi misi kepada masyarakat ternyata direspon positif oleh masyarakat secara luas. Insya Allah dengan penghargaan ini kami akan terus mensosialisasikan visi misi dan memperkenalkan diri kepada masyarakat agar masyarakat bisa memilih calonnya dengan sadar supaya tidak terjadi masyarakat memilih tikus di dalam kresek, ya, bukan memilih kucing dalam karung lagi, tapi jangan sampai masyarakat memilih calon seperti tikus di dalam kresek, tidak tahu calonnya, akhirnya salah pilih. Terima kasih. Saya akan berusaha untuk menjalankan amanah ini untuk terus mensosialisasikan visi misi di tengah masyarakat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Suryadi Jaya Purnama ST telah meraih penghargaan apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Kami berharap penghargaan ini terus memberikan motivasi buat Bapak Suryadi Jaya Purnama untuk terus melakukan karya terbaiknya, visi misi yang terbaik untuk masyarakat di dapilnya, dan juga kami berharap penghargaan ini juga menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat untuk keterpilihannya di ajang pemilihan legislatif di 2024 dan juga hingga 2029. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Bapak Suryadi Jaya Purnama ST telah meraih penghargaan apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Kita akan berfoto bersama, silahkan untuk memberikan pose terbaik. 1, 2, 3. Terima kasih, kami ucapkan selamat sekali lagi. Baiklah, kita akan beranjak ke berikutnya. Siapakah peraih apresiasi calon legislatif populer 2024-2029? Kesuksesannya di bidang politik tidak terbantahkan lagi. Politis yang lahir 2 April 1953 ini telah menjadi anggota DPR RI selama 3 periode, yakni 2009 hingga 2014, 2014 hingga 2019, 2019 hingga 2024.
caleg yang mewakili Partai Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 3 yang meliputi Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Pati bertugas di Komisi 4 saat ini. Berdasarkan digital monitoring apresiasi calon legislatif populer 2024 hingga 2029, ada lebih dari 4.000 ulasan di internet dan 1.500-an lebih pemberitaan di berbagai media online dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Inilah peraih apresiasi calon legislatif populer 2024 hingga 2029. Firman Subagio SEMH, calon legislatif DPR RI Partai Golongan Karya, Dapil Jawa Tengah 3, nomor urut 1. Ya, kami ucapkan selamat untuk Bapak Firman Subagio SEMH selaku calon anggota legislatif Partai Golongan Karya Dapil Jawa Tengah 3. Dan kita akan mendengarkan ucapan apresiasi oleh CEO Trasenko, Bapak Tri Raharjo. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Firman Subagio SEMH atas keberhasilannya meraih apresiasi calon legislatif populer 2024-2029 yang dibuktikan telah terpilihnya sebanyak 3 kali periode sebelumnya. Dan juga berdasarkan data digital monitoring yang kami lakukan, ada 4.000 ulasan di halaman internet mengenai sosok Bapak Firman Subagio dan juga 1.500 lebih pemberitaan di berbagai media digital dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Bapak Firman Subagio SEMH telah meraih penghargaan apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Iya, selamat sekali lagi dan kita akan beranjak ke berikutnya. Siapakah peraih apresiasi calon legislatif populer 2024-2029 berikutnya adalah. Bagi caleg yang satu ini, jabatan adalah amanat yang harus diemban dengan baik. Jabatan sebagai anggota Dewan bukanlah hal baru bagi pria kelahiran di Kuningan 4 Mei 1969 ini. Karena sejak 2009 hingga 2014, 2014 hingga 2019, 2019 hingga 2024, dia telah memikul amanat rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat 8 dengan bertugas di Komisi 6. Berdasarkan digital monitoring apresiasi calon legislatif populer 2024-2029, ada sekitar 10.000 ulasan namanya di internet dan 1.830 pemberitaan di media online dalam kurun 1 tahun terakhir. Namanya juga banyak dicari oleh pengguna internet dengan lebih dari 12.000 pencarian langsung. Inilah peraih apresiasi calon legislatif populer 2024 hingga 2029. Dr. Insinyur Haji E. Herman Khairon MSI, calon legislatif DPR RI Partai Demokrat, Dapil Jawa Barat 8, nomor urut 1. Kami ucapkan selamat dan apresiasi kepada Bapak Dr. Insinyur Haji E. Herman Khairon, MSI, calon anggota legislatif Partai Demokrat Dapil Jawa Barat 8. Kami persilahkan untuk menyampaikan speech-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh kru dan pimpinan di Suara Pemerintah yang tentu terus menilai kinerja dan menilai terhadap keaktifan seseorang baik sebagai anggota DPR maupun sebagai calon anggota legislatif. Saya berterima kasih atas penghargaan ini. Tentu penghargaan ini sebagai cambuk dan sebagai pelecut agar ke depan saya bisa bekerja lebih baik. 3 periode atau 15 tahun saya menjadi anggota DPR tidaklah cukup tentu untuk memberikan kontribusi dan menjawab berbagai tantangan serta memberikan solusi kepada rakyat. Oleh karenanya penghargaan ini juga mendorong
motivasi ke depan agar kami lebih efektif dan lebih produktif untuk baik menghasilkan produk-produk di dalam proses saya sebagai anggota legislatif maupun saya bekerja secara langsung untuk rakyat, untuk konstituen, untuk para pemilih yang tentu saya harus juga memberikan apa yang terbaik untuk dilakukan bagi masyarakat yang telah memilih saya. Pada akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada suara pemerintah dan tentu mudah-mudahan ini akan menjadikan dorongan besar bagi saya untuk bekerja lebih baik dan memberikan kontribusi kepada seluruh rakyat, bangsa, dan negara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Dr. Insinyur Haji E. Herman Khairon, MSI, telah berhasil meraih apresiasi calon legislatif populer 2024-2029 dan juga sebelumnya juga menjadi anggota Dewan 3 periode. Ini merupakan bukti keberhasilan beliau. Namanya juga diulas di halaman internet lebih dari 10.000 ulasan dan juga diberitakan sebanyak 1.830 pemberitaan di media digital. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir juga namanya juga dicari oleh pengguna internet sebanyak 12.000 pencarian secara langsung. Ini merupakan bukti keberhasilan Bapak Dr. Insinyur Haji E. Herman Khairon dalam melakukan activity dan juga branding secara digital, dan saya berharap penghargaan ini terus memberikan motivasi untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia dan juga khususnya untuk konstituen di daerah pemilihannya. Sukses untuk Dr. Insinyur Haji E. Herman Khairon, MSI. Kita akan berfoto bersama, silahkan untuk memberikan pose kemenangan. 1, 2, 3. Terima kasih dan selamat sekali lagi. Baiklah Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengumumkan untuk peraih apresiasi calon legislatif populer 2024-2029 pemenangnya adalah Karir caleg kelahiran Wosu, Bungku Barat, Morowali, Sulawesi Tengah 14 Agustus 1969 silam ini cukup mumpuni sebelum menjadi anggota DPR RI 2019 hingga 2024 daerah pemilihan Sulawesi Tengah dari fraksi Demokrat. Dirinya mengemban jabatan sebagai Bupati Morowali sejak tahun 2007 hingga 2018. Dirinya juga pernah menjabat sebagai asisten bagian pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dan saat ini dirinya menjabat sebagai Ketua DPD Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sulawesi Tengah. Berdasarkan penilaian apresiasi calon legislatif populer 2024 hingga 2029, ada sekitar 3.000 ulasan namanya di internet dan 1000-an pemberitaan di media online dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Namanya juga banyak dicari oleh pengguna internet dengan lebih dari 12.000 pencarian langsung. Inilah peraih apresiasi calon legislatif populer 2024 hingga 2029, Dr. Haji Anwar Hafid MSI, calon legislatif DPR RI Partai Demokrat, Dapil Sulawesi Tengah, nomor urut 1. Ya, kami ucapkan selamat untuk Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI selaku calon anggota legislatif Partai Demokrat Dapil Sulawesi Tengah. Kami akan memberikan apresiasi yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trasenko. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI atas keberhasilan meraih apresiasi calon legislatif populer 2024-2029 yang dibuktikan dengan 3.000 ulasan di halaman internet dan juga 1.000 lebih pemberitaan di media digital dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, serta namanya dicari di 12.000 pencarian secara langsung di internet. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI atas diraihnya penghargaan apresiasi calon legislatif populer 2024-2029.
Baik, kami ucapkan selamat sekali lagi untuk pemenang dan kita masih akan mengumumkan siapakah peraih apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Pemenangnya adalah kader Partai Persatuan Pembangunan yang lahir 18 Mei 1969 ini memulai karir politiknya sebagai anggota DPR RI pada 2009 mewakili daerah pemilihan Kalimantan Selatan 1. Saat ini dia duduk di Komisi 1 DPR. Berdasarkan penilaian apresiasi calon legislatif populer 2024 hingga 2029, ada seribuan ulasan namanya di internet dengan 370-an pemberitaan di media online dalam kurun 1 tahun terakhir. Inilah peraih apresiasi calon legislatif populer 2024 hingga 2029, Haji Saifullah Tamliha SPIMS, calon legislatif DPR RI Partai Persatuan Pembangunan Dapil Kalimantan Selatan 1, nomor urut 1. Ya, kami ucapkan selamat untuk Bapak Haji Saifullah Tamliha SPIMS selaku calon anggota legislatif Partai Persatuan Pembangunan Dapil Kalimantan Selatan 1. Kami akan memberikan apresiasi yang akan diucapkan oleh Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co. Saya ucapkan selamat pada Bapak Haji Saifullah Tamliha SPIMS atas keberhasilan meraih apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Kepopulerannya dibuktikan dengan 1.000 lebih ulasan di halaman internet dengan 370 pemberitaan di media online dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Kami berharap penghargaan ini terus memberikan motivasi untuk Bapak Haji Saifullah Tamliha untuk memberikan kontribusi terbaiknya untuk masyarakat Indonesia dan juga untuk daerah pemilihannya. Sukses untuk Bapak Haji Saifullah Tamliha SPIMS. Ya, kami ucapkan terima kasih dan selamat. Dan kita akan memasuki untuk sesi kedua. Ini adalah peraih apresiasi calon legislatif populer 2024-2029 yang akan diserahkan oleh Bapak Ahmad Arief Munajat selaku CEO Suara Pemerintah.id. Dan kita akan segera mengumumkan siapa sajakah peraih apresiasi calon legislatif populer 2024-2029 berikut ini. Politisi yang lahir pada 27 November 1958 ini punya rekam jejak cukup mentereng. Awal menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pengganti antar waktu pada 2022 dan sukses membuat beberapa gebrakan. Sebelumnya, caleg yang satu ini juga pernah menjabat Bupati Tapanuli Selatan untuk periode 2005 hingga 2010. Berdasarkan digital monitoring apresiasi calon legislatif populer 2024 hingga 2029, terdapat lebih dari 5.760 pencarian di internet dan 161 pemberitaan positif di media online dalam kurun 1 tahun terakhir. Inilah peraih apresiasi calon legislatif populer 2024 hingga 2029. Dr. Insinyur Ongku P. Hasibuan MM, calon legislatif DPR RI Partai Demokrat Dapil 2 Sumatera Utara, nomor urut 2. Ya, kami ucapkan selamat untuk Dr. Insinyur Ongku P. Hasibuan MM selaku calon anggota legislatif Partai Demokrat Dapil 2 Sumatera Utara. Kami persilahkan untuk menyampaikan speech-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Adi Prayitno, Ibu Susilawati Ningsih, Pak Tri Harjo, Arief Munajat, dan Pak Panji Mukriansah, serta seluruh peserta yang hadir. Alhamdulillah kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk bertemu pada acara penganugerahan ini. Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara kegiatan ini yang telah bekerja secara sungguh-sungguh dan bekerja secara objektif dalam memberikan penilaian terhadap caleg populer ini. Selanjutnya kami mengucapkan apresiasi kepada media sosial maupun media digital yang telah mengulas maupun memuat pemberitaan tentang kegiatan-kegiatan kami
sehingga masuk dalam barisan caleg populer saat ini. Semoga pemberitaan dan ulasan-ulasan tersebut memberi manfaat bagi masyarakat secara umum, karena sejatinya kerja-kerja politik yang kami lakukan adalah untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat yang kami wakili di daerah pemilihan Sumatera Utara II pada khususnya. Selanjutnya tentu kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan juang yang telah membantu kami selama setahun menjadi anggota legislatif pendatang baru dalam menyerap aspirasi dan memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut di parlemen. Tentu yang lebih penting lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat di daerah pemilihan Sumatera Utara II yang secara antusias menyampaikan aspirasinya pada setiap kegiatan yang kami lakukan dalam memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. Akhirnya semoga apresiasi atau award ini lebih memacu kami lagi untuk lebih giat lagi berbuat, menjadi penyambung lidah dan aspirasi masyarakat dalam menghadirkan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita dalam bernegara dan berbangsa, sebagaimana disebut pada sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui kesempatan ini kami tidak lupa memohon dukungan dari masyarakat di Dapil Sumatera Utara II untuk memberi kami kesempatan melanjutkan perjuangan ini di parlemen sebagai salah satu wakil rakyat dari wilayah yang meliputi 19 kabupaten kota di daerah pemilihan Sumatera Utara II. Insya Allah kami akan menjaga kepercayaan dan amanah masyarakat ini. Kami dari Partai Demokrat memiliki semboyan harapan rakyat, perjuangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Bapak Dr. Insinyur Ongku PH Sibuan MM atas penghargaan yang didapatkan atas apresiasi calon legislatif populer 2024-2029 dengan rekam jejak yang mencapai ulasan 5.760 pencarian di internet dan 161 pemberitaan yang positif di media online dalam 1 tahun terakhir. Sekali lagi, saya ucapkan selamat atas apresiasi ini, Pak. Semoga sukses dan lancar untuk Bapak di Dapil 2 Medan, Sumatera Utara. Baik, kita akan abadikan momen spesial berbahagia ini. Silakan untuk memberikan pose kemenangan. 1, 2, 3. Terima kasih, kami ucapkan selamat sekali lagi. Segera mengumumkan berikutnya siapakah pemenang untuk apresiasi calon legislatif populer 2024-2029 berikut ini. Politisi asal Kalimantan Tengah ini punya karir politik cukup mumpuni. Mengawali karirnya di Partai Golkar sejak 1998 hingga 1999, dirinya dipercaya menduduki jabatan Wakil Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Waringin Barat hingga anggota Badan Anggaran DPR RI AKD alat kelengkapan Dewan. Belakangan ini pria kelahiran Pangkalan Bun 6 September 1964 silam ini duduk di Komisi 4 yang membidangi energi riset dan teknologi dan perindustrian. Di fraksi Golkar, dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Perindustrian dan Pembangunan N-Bank, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial, serta Koordinator Wilayah Kalimantan Tengah di Badan Pengendalian dan Pemenangan Pemilu Bapilu DPP Partai Golkar. Berdasarkan digital monitoring apresiasi calon legislatif populer 2024 hingga 2029, ada 3.700 lebih ulasan namanya di internet dengan 2.500 lebih pemberitaan di media online dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Inilah peraih apresiasi calon legislatif populer 2024 hingga 2029, Dr. Andes Muhtarudin, calon legislatif DPR RI Partai Golongan Karya, Dapil Kalimantan Tengah, nomor urut 1.
Ya, kami ucapkan selamat untuk Bapak Dr. Andes Mukhtarudin selaku calon anggota legislatif Partai Golongan Karya Dapil Kalimantan Tengah. Untuk itu kami persilahkan untuk menyampaikan speech-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Arif Munajat, CEO Suara Pemerintahan, Suara Pemerintah, kemudian Bapak Tri Harjo, CEO Trans & Indonesia, juga yang saya hormati Ibu Susilawati Ningsi, CEO Media Info Brand Group, ya. Dan tentu para peraih penghargaan pada sore hari ini yang juga hadir secara daring. Saya mengucapkan selamat kepada Suara Pemerintah yang terus memberikan penilaian secara objektif dan mengikuti rekam jejak, track record para anggota DPR, dan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan. Dan tentu dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan sebagai calon anggota legislatif populer. Dan tentu penghargaan ini akan memotivasi saya untuk tetap bekerja secara bertanggung jawab ya, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan dan terus berjuang untuk rakyat. Karena bagi saya itu berpolitik itulah pengabdian dan memperjuangkan aspirasi rakyat itu merupakan sebuah kewajiban. Seperti juga yang tercantum dalam sumpah dan janji para anggota Dewan ketika dilantik. Oleh karena itu maka penghargaan ini tentu akan membuat saya kembali akan lebih meningkatkan kinerja saya sebagai anggota Dewan dalam rangka berkontribusi terhadap pembangunan dan lebih penting dalam rangka terus memperjuangkan dan menjembatani kepentingan dan aspirasi masyarakat yang saya wakili di daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Kemudian tentu harapan saya Suara Pemerintah ya, ke depan kita semakin tetap objektif untuk melakukan penilaian track record terhadap anggota-anggota Dewan sehingga dengan demikian bisa memberikan pencerdasan sekaligus juga memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia bagaimana memilih calon anggota legislatif agar masyarakat diberikan pencerdasan dan bisa memilih anggota secara objektif dan tidak hanya berdasarkan subjektif ya. Tentu ini merupakan penghargaan yang sangat berharga bagi saya dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Suara Pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Mukhtarudin. Sukses dan selalu atas prosesnya menjadi calon legislatif 2024-2029. Kepiawaian Bapak terlihat dari bagaimana banyaknya ulasan di ranah digital. Ini dibuktikan dengan 3.700 ulasan mengenai Bapak di internet dan 2.500 pemberitaan di media online. Semoga dengan apresiasi ini, kepopuleran Bapak juga reputasi Bapak menjadikan kesuksesan bagi para pemilih untuk tetap memilih Bapak sebagai orang yang dapat menjembatani akan kebutuhan masyarakat di daerah Kalimantan Tengah. Selamat Pak. Ya, kita akan abadikan momen spesial ini. Kita akan berfoto. Silahkan berikan senyum kemenangan. 1, 2, 3. Terima kasih, kami ucapkan selamat sekali lagi. Baiklah, kita akan melanjutkan berikutnya untuk siapakah peraih apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Anggota Dewan asal Partai Keadilan Sejahtera yang satu ini tergolong aktif dalam sidang-sidang dengan mitra kerja. Pada pemilu 2024 nanti, dia kembali mencalonkan diri dari partai yang sama. Wanita yang saat ini berkiprah di Komisi 6 yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi UKM, BUMN, investasi dan standarisasi kerap kali melontarkan pendapat-pendapatnya yang kritis dalam sidang-sidang komisi. Tidak mengherankan jika namanya cukup populer di masyarakat. Buktinya, berdasarkan digital monitoring apresiasi calon legislatif populer 2024 hingga 2029, namanya telah diulas sebanyak 7.450 halaman di internet dan dicari sebanyak 4.680 kali oleh pengguna internet, ditambah dengan 1.390 pemberitaan positif di berbagai media online dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.
Inilah peraih apresiasi calon legislatif populer 2024 hingga 2029. Hajah Nevi Zuwairina, calon legislatif DPR RI Partai Keadilan Sejahtera, Dapil Sumatera Barat 2, nomor urut 1. Ya, kami ucapkan selamat untuk Ibu Hajah Nevi Zuwairina selaku calon anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera Dapil Sumatera Barat 2. Kami persilakan untuk menyampaikan speech-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga zaman nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kali kami mengucapkan terima kasih kepada Suara Pemerintah.id dan Trans&Co Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan ini. Tentu saya sangat mengapresiasinya dan sehingga bisa menjadi salah satu referensi masyarakat dan mengedukasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada tanggal 14 Februari tahun 2004 nanti. Bagi saya secara pribadi, tentu apresiasi ini menjadi penambah semangat dalam meningkatkan kuantitas maupun kualitas pelayanan diberikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Dapil 2 Sumatera Barat. Namun perlu diketahui bahwa pelayanan yang saya lakukan kepada masyarakat tidak hanya pada masa kampanye, tapi sejak dilantik jadi anggota DPR RI fraksi PKS pada tahun 2019 lalu, hampir setiap pekan saya turun ke dapil mendengarkan aspirasi, menyalurkan bantuan, dan advokasi kebijakan untuk masyarakat Sumbar yang lebih baik. Saya doakan dan kita berharap Suara Pemerintah.id dan Trans&Co Indonesia semakin maju dan sukses. Semoga bisa menjadi wasilah edukasi bagi masyarakat Indonesia dalam menggunakan hak pilih di pemilihan legislatif dan juga eksekutif tahun 2024. Sehingga Parlemen 2024 ini akan diisi oleh orang-orang yang berjiwa Pancasila dan selalu berusaha maksimal melayani masyarakat. Bukan oleh orang-orang yang peduli hanya pada masa kampanye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Nevi Zuwairiyah. Nama pelayanan Ibu sudah banyak dicari di ranah digital. Mudah sekali untuk mencarinya. Sebanyak 7.450 kali ulasan dan 4.680 dicari oleh para netizen dan pemberitaannya mencakup 1.390 dalam satu terakhir. Semoga dengan begitu tenarnya Ibu, dengan begitu populernya Ibu dan juga reputasi yang baik di Dapil Sumatera Barat 2, Ibu mendapatkan kesuksesan berkat kepopularitasnya dan juga berkat reputasi yang baik. Selamat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan abadikan momen berbahagia ini. Silahkan untuk memberikan pose kemenangan. 1, 2, 3. Terima kasih dan kami ucapkan selamat sekali lagi. Baiklah, kita akan segera mengumumkan siapakah peraih apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Karirnya sebagai politisi secemerlang karirnya di dunia bisnis dan akademisi. Caleg asal fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya ini pernah terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan MKD pada 30 Oktober 2014. Pada masa kerja 2014 hingga 2019, dia duduk di Komisi 3 dengan membidangi hukum, keamanan, dan hak asasi manusia. Pria yang dikenal aktif berorganisasi ini juga memiliki track record begitu mentereng, seperti menjabat Dewan Pembina di Kongres Advokat Indonesia 2011, serta beberapa jabatan strategis lainnya. Berdasarkan Digital Monitoring Apresiasi Calon Legislatif Populer 2024-2029, ada 21.000 lebih ulasan namanya di internet, dengan 5.000 lebih pemberitaan di media online dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Namanya juga dicari oleh lebih dari 28.000 pengguna internet.
Inilah peraih apresiasi calon legislatif populer 2024 hingga 2029. Profesor Dr. Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad, calon legislatif DPR RI, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil Banten 3, nomor urut 1. Ya, kami ucapkan selamat untuk Profesor Dr. Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad SHMH selaku calon anggota legislatif Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil Banten 3. Kami akan memberikan ucapan apresiasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Arief Munajat selaku CEO Suara Pemerintah.id. Selamat saya ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Sufmi Dasko. Semoga keberhasilan dicapai di tahun ini atas pemberitaan, atas pencarian dan ulasan yang sangat begitu gampang dan mudah akibat kepopularan Bapak. Bapak dicari sebanyak 20. Maksud saya, Bapak liputan yang tentang Bapak 28.000 pengguna di internet. Dan ulasan Bapak 21.000. Dengan kepopuleritasan tersebut dan ulasan tentang Bapak menjadi yang terbaik dan lancar. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat atas prestasi dari penghargaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan segera mengumumkan siapakah pemenang peraih apresiasi calon legislatif populer 2024-2029 berikut ini. Pengacara sukses yang lahir pada 29 Agustus 1973, nyatanya juga sukses menggeluti bidang bisnis. Komitmennya dalam mengabdi pada bangsa dan negara, dia lanjutkan sebagai seorang politisi, sebagai caleg dari Partai Golkar. Sebelumnya pada 2021, dia diangkat menjadi anggota tim ahli Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Komisi 1. Pada tahun yang sama, dirinya diangkat menjadi staf sekretariat fraksi Golkar DPR RI dan pada awal 2022, dia ditunjuk sebagai anggota tim ahli hukum dan perundang-undangan Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press. Berdasarkan digital monitoring apresiasi calon legislatif populer 2024 hingga 2029, terdapat 15.000 lebih pencarian terhadap dirinya di internet dan 600 lebih pemberitaan positif di media online dalam kurun 1 tahun terakhir. Inilah peraih apresiasi calon legislatif populer 2024 hingga 2029. Dr. Hendri Indraguna, calon legislatif DPR RI Partai Golongan Karya Dapil Jawa Tengah 5, nomor urut 4. Ya, kami ucapkan selamat untuk Bapak Dr. Hendri Indraguna selaku calon anggota legislatif Partai Golongan Karya Dapil 5 Jawa Tengah. Kami persilakan untuk memberikan speech-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormatin Pak Adi Prasetyo sebagai pengamat politik, Pak Tri Raharjo, CEO Transco, dan Ibu Susi Lowati Ningsih sebagai CEO Media Info Brand Group, ya. Dan Pak Ahmad Arief Munajat sebagai CEO Suara Pemerintah.id. Dan tidak lupa juga sahabat-sahabat saya, para media dan para pemenang award calon DPR RI 2024-2029 lainnya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas diberikannya penghargaan award kategori calon legislatif terpopuler di DPR RI periode tahun 2024-2029. Semoga award ini menambah semangat ya dalam waktu sisa 45 hari lagi masa kampanye kami. Popularitas di era zaman digital ini sangatlah penting ya di dalam pergerakan kami untuk mencapai kemenangan di 14 Februari 2024. Tanpa popularitas tidak akan ada elektabilitas dan tidak ada elektabilitas.
Populer dulu, baru calon pemilih suka, dan selanjutnya baru memilih. Nah, semua pergerakan saya selama ini, semua terekam di dalam rekam jejak, ya, baik Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan memang yang paling banyak itu ada di Facebook, ya. Karena dalam Facebook saya itu ada follower saya sebanyak hampir 200.000 follower di areal dapil saya, yaitu Solo, Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo. Nah, memang sejak tahun 2019 sampai hari ini, saya memulai pergerakan ini dengan maksud memberikan contoh atau membuat satu role model, ya, terkhususnya para calon legislatif lainnya yang di Dapil 5 Jawa Tengah, agar bisa bermanfaat buat masyarakat, ya. Sekali lagi, bermanfaat buat masyarakat, ya. Tidak hanya mencari gundul saja di akhir cerita dengan membagi-bagikan amplop, dan selanjutnya pergi entah kemana, dan datang-datang itu nanti mendekatin pemilu kembali atau hanya pada waktu reses dan aspirasi saja, ya. Jadi saya memberikan role model bahwa ayolah, marilah kita bermanfaat setiap saat, berguna buat masyarakat, ya, tanpa batas, ya. Jadilah caleg atau anggota DPR RI yang beradab, ya. Tidak hanya membagi-bagikan amplop saja. Dan nanti di terakhir melakukan korupsi untuk mengembalikan modal kampanye yang cukup besar, ya. Jadi saya punya pepatah Jawa, urip kuwi urup, nek ora urup ora sah urip. Hidup itu harus bermanfaat dan berguna buat sesama. Kalau tidak berguna, maka pulangkan saja ke rahmatullah, ya. Di akhir pesan saya, doa saya, ya, semoga semua pemenang award anggota DPR RI, calon anggota DPR RI 2024-2029 ini menjadi anggota DPR RI nanti, ya. Dan pesan saya yang terakhir, kalau batuk, minumlah obat batuk fix formula 44, ya. 4 Partai Golkar, nomor 4 nomor urut saya Dr. Henry Indraguna dari DPR RI, calon caleg DPR RI Dapil 5 Jawa Tengah yang meliputi Solo, Klaten, Boyolali, dan Sukoharjo. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Henry. Bang Henry sebagai dikenal oleh masyarakat luas selain sebagai lawyer yang kondang, Bang Henry juga dikenal oleh Dapil 5 Jawa Tengah sebagai calon legislatif yang populer, mempunyai reputasi yang baik karena punya slogan selalu bermanfaat buat masyarakat. Semoga Bang Henry berhasil mencapai apa yang diinginkannya dan sukses menjadi orang bermanfaat. Sukses, sekali lagi saya ucapkan selamat atas pencapaian dan prestasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan abadikan momen berbahagia dan silakan untuk memberikan pose kemenangan. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Baiklah, kami ucapkan selamat sekali lagi dan kita masih akan mengumumkan siapakah pemenang apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Keberhasilannya membangun Partai Hanura di Papua sebagai partai modern dan partai kaum muda Papua tak terbantahkan lagi, sehingga menjadikan partai tersebut sangat cocok untuk menyambut lahirnya era baru Papua pada 2024 silam. Pencapaian lainnya adalah saat dirinya menjabat Sekum KONI Papua dengan menghadirkan penyelenggaraan PON 20 Papua dengan kesuksesan baik sukses prestasi maupun sukses penyelenggaraan. Berdasarkan penilaian apresiasi calon legislatif populer 2024 hingga 2029, ada 2.000 lebih ulasan namanya di internet dengan 500-an lebih pemberitaan di media online dalam kurun 1 tahun terakhir. Inilah peraih apresiasi calon legislatif populer 2024 hingga 2029, Dr. Kanius Kogoya SPMSI, calon legislatif DPR RI Partai Hati Nurani Rakyat Dapil Papua nomor urut 1.
Ya, kami ucapkan selamat untuk Bapak Dr. Kenius Kogoya, SPMSI, selaku calon anggota legislatif Partai Hati Nurani Rakyat Dapil Papua. Dan pada kesempatan kali ini, kami juga turut mengucapkan selamat ulang tahun untuk Partai Hanura ke-17 tahun. Kami persilahkan untuk menyampaikan speech kemenangannya. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu untuk ucapan apresiasi dari CEO Pemerintah.id, Bapak Ahmad Arief Munajat. Kami persilahkan. Selamat saya ucapkan kepada Bapak Dr. Kenius Kogoya SPMSI atas keberhasilannya meraih penghargaan apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Dan saya ucapkan juga selamat ulang tahun kepada Hanura yang ke-17. Semoga Hanura semakin jaya dan Bapak berhasil mencapai apa yang diinginkannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas prestasinya dan keberhasilannya menjadi yang populer dan mempunyai reputasi yang baik. Baiklah, kita tadi telah menyaksikan seluruh pemenang untuk calon legislatif populer 2024-2029 dan kami juga akan mengajak kepada seluruh pemenang yang sudah tergabung untuk berfoto bersama. Inilah seluruh pemenang calon legislatif populer 2024-2029. Kami persilahkan untuk seluruh pemenang untuk kembali membuka kameranya satu persatu agar bisa kami abadikan untuk momen yang berbahagia. Di mana hasil foto ini nanti kami juga akan menyebarkan ke media-media. Kami persilahkan untuk membuka kameranya. Kita akan mengabadikan momen spesial. Baiklah, kami ucapkan tentunya selamat kepada seluruh achiever yang telah berhasil meraih penghargaan apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Tentunya semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan dan apresiasi yang baru saja diraih bisa dapat meningkatkan citra positif para penerima di ranah digital. Baik, kali ini kami sudah terhubung dengan seluruh para pemenang. Silahkan untuk memberikan pose-pose terbaik. Mohon untuk dibuka kameranya untuk kita abadikan momen berbahagia. Baik, silahkan. 1, 2, 3. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada seluruh pemenang apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Baiklah, itulah seluruh rangkaian acara apresiasi calon legislatif populer 2024-2029. Akhir kata, saya Ciria Fasti mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.